Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Milenia Rizky dari Program Studi Manajemen semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata letak. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari tata letak atau layout. Tata letak atau layout merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi di antara seluruh fasilitas-fasilitas yang mendukung seluruh kegiatan produksi, dari bahan baku atau masukan atau input hingga keluaran atau output, sehingga selama proses tersebut dapat tercapai suatu nilai tambah yang berupa efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Langsung saja saya akan menjelaskan pada poin yang kedua, yaitu tujuan-tujuan dari tata letak atau layout. Tujuan yang pertama yaitu menggunakan ruangan yang tersedia seefektif mungkin. Yang kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. Yang keempat, menyederhanakan proses produksi. Yang kelima, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan. Langsung saja saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu manfaat dari strategi tata letak atau layout. Manfaat yang pertama, meningkatkan jumlah produksi barang. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, manfaat proses pemindahan bahan. Yang keempat, penghematan penggunaan ruangan. Yang kelima, efisiensi penggunaan fasilitas. Yang keenam, mempersingkat waktu proses. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada poin yang keempat, yaitu tentang desain tata letak. Yang pertama itu, utilasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih nyaman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Dan yang kelima, fleksibel. Saya akan menjelaskan pada poin yang kelima, yaitu jenis-jenis tata letak. Yang pertama yaitu tata letak kantor. Yang kedua, tata letak toko eceran. Yang ketiga, tata letak gedung dan penyimpanan. Yang keempat, tata letak dengan posisi tetap. Yang kelima, tata letak berorientasi proses. Yang keenam, tata letak sel kerja. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada poin yang keenam, konsep dasar tata letak. Konsep dasar tata letak di dalam usaha untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perencanaan layout terhadap biaya dan efektivitas operasional. Kajian layout perlu diadakan dan secara khusus menyangkut kajian rancangan layout untuk situasi yang berbeda. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi tata letak. Kelebihan strategi tata letak yang pertama, memungkinkan utilasi mesin yang tinggi. Yang kedua, memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Yang ketiga, memperkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan mesin. Yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil dan peralatan. Yang kelima, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan. Yang keenam, memungkinkan spesialisasi supervisi kekurangan. Kekurangan dari strategi tata letak. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan material handling karena aliran proses yang beragam serta tidak dapat digunakannya ban berjalan. Yang kedua, pengawasan produksi yang lebih sulit. Yang ketiga, meningkatkan persediaan barang dalam proses. Yang keempat, total waktu produksi per unit yang lebih lama. Yang kelima, memerlukan skill yang lebih tinggi. Yang keenam, pekerjaan routing, penjadwalan, dan accounting biaya yang lebih sulit karena setiap ada order baru harus dilakukan perencanaan atau perhitungan kembali. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat.
bagi diri saya sendiri maupun buat orang banyak. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.